Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen cerita-cerita ya tentang pengalaman saya. Saya pengen buat teman-teman yang masih di PT atau yang belum pernah bekerja ke luar negeri ya. Itu pengalaman saya yang pokoknya dibilang enak juga nggak enak ya. Jadi ketika interview, hal yang sangat penting kita pertanyakan kepada majikan kita saat interview. Biasanya kan kita di PT itu kalau mau ke luar negeri itu pasti ada interview sama majikan, walaupun sepatah dua patah kata lah ya, tanyain nama atau umur berapa, pengalaman kerja di mana, itu pasti dipertanyakan sama majikan kita, biasanya seperti itu. Nah, ketika kita interview sama majikan, itu yang paling pertama kita pertanyakan adalah job kerja ya guys, karena job kerja itu sangat penting guys. Jangan sampai asal-asalan ngambil job kerja, yang penting saya terbang luar negeri, yang penting nyampe luar negeri, itu jangan. Takutnya di luar negeri itu nasibnya kurang baik atau pekerjaan kita itu sangat-sangat berat. Jangan dipikir wah di luar negeri itu enak, kerjaannya enak, nggak sesusah di Indonesia. Jangan berpikir seperti itu ya guys. Buat teman-teman yang masih ada di PT, pertama adalah job kerja. Kita tanyakan sama majikan kita, calon majikan kita, jobnya jaga apa. Kalau jaga orang tua, kita mampu atau tidak. Pertanyakan orang tua itu bisa jalan atau tidak, lumpuh total atau tidak, seperti itu ya. Karena pernah kejadian di PT, saya punya teman itu terbang terlebih dahulu, ternyata nenek yang dijaga itu berat badannya 90 kilo, dia tidak kuat mengangkat. Sebenarnya mungkin 90 kilo itu juga bisa diangkat, tapi bagaimana cara mengangkatnya. Kadang kan di PT itu diajarin cara mengangkatnya itu sangat-sangat susah ya, berbeda ya. Saya sendiri kalau mengangkat nenek saya, diangkat kayak bayi, itu juga nggak kuat ya, seperti itu. Tapi kan ada cara-caranya ya, jadi bisa kuat seperti itu ya. Jadi kalau jaga orang tua itu kita pertanyakan seperti apa, mampu, kalau enggak kita menghadapinya. Begitupun kita mengambil job jaga anak, karena jaga anak itu tidak seperti anak kita sendiri ya. Anak orang luar negeri itu lebih susah kita jaga, anak Indonesia pun lebih susah, cuman lebih berbeda kalau di luar negeri itu ya. Tapi kalau anak itu masih bisa kita atasi seperti itu. Kita sayangi, kalau kita punya uang kita berikan jajan, berikan makanan, anak itu otomatis akan luluh sama kita. Terus kalau dia melakukan kesalahan, jangan langsung dilaporin ke orang tuanya, tapi kita kasih tahu terlebih dahulu. Seperti itu anak itu akan luluh, akan baik sama kita, karena saya pernah mengalami. Tapi kalau orang tua itu sangat susah. Jangan mikir orang tuanya orang lain ya, orang tua kita sendiri, nenek kita. Contohnya saya punya nenek yang nenek saya sendiri ya, itu agak rewel seperti itu, apalagi nenek orang lain akan lebih rewel. Jadi benar-benar kita pertimbangkan. Kedua, masalah gaji. Kalau gaji itu adalah standar ya, sesuai dengan negara tujuan masing-masing. Kalau majikan baik pasti akan ditambah, itu masalah gaji. Masalah handphone, nah handphone itu perlu ditanyakan ya, boleh dan tidaknya. Jangan mikir di era tahun 2022 itu pasti semua babu atau semua TKW itu boleh memegang HP, karena di zaman digital, di zaman canggih itu tidak semua seperti itu ya teman-teman. Itu perlu dipertanyakan, karena nggak semua majikan mengizinkan kita untuk memegang handphone seperti itu. Takutnya kalau punya masalah, kita susah menghubungi keluarga, majikan kurang baik, kita susah meminta bantuan ya, seperti itu ya. Kadang majikan kita seperti mak lampir, uring-uringan terus, otomatis kita akan stres, kita nggak punya teman curhat, kita nggak bisa ngomong sama orang lain. Kalau masih punya handphone, kita masih bisa curhat sama teman, sama keluarga kita, bisa mengurangi rasa stres kita. Iya, kalau majikan baik seperti itu perlu dipertanyakan ya. Soalnya saya pernah mengalami dulu ketika saya
baru di Singapura ya saya tidak boleh pegang handphone atau tidak memakai handphone seperti itu ya. Kemudian libur, kalau di Singapura atau di negara kayak Singapura, Malaysia, Taiwan itu tidak semua TKW itu bisa libur kecuali di Hong Kong ya. Jadi itu perlu dipertanyakan ke majikan ada libur tidak, soalnya nggak semua majikan itu mengizinkan libur seperti itu perlu dipertanyakan. Kadang majikan kita suasana di rumah itu kayak di kandang harimau, tapi kalau kita bisa libur itu akan menghilangkan rasa sedih kita, rasa apa ya, jenuh kita di rumah bekerja terus. Itu kalau punya libur itu masih beruntung lumayan ya. Tapi kalau majikannya baik, diberikan kebebasan segalanya, itu nggak ada libur itu nggak masalah ya. Itu masalah libur. Masalah ibadah itu penting karena nggak semua majikan kita bisa menjalankan ibadah. Contohnya saya sendiri, dulu saya tidak bisa menjalankan sholat, tidak bisa puasa seperti itu ya. Jadi jangan asal-asalan sholat ya, nanti majikan uring-uringan seperti itu, karena bisa saja ya ada yang agamanya berbeda sama kita kayak gitu, ada yang nggak boleh sholat sama sekali. Bahkan saya pernah membawa bukan daging sapi ya, bakso sapi itu uring-uringan, nggak kelar 1 minggu seperti itu. Jadi perlu dipertanyakan masalah ibadah. Padahal itu saya tidak sholat ya, hanya membawa bakso sapi seperti itu. Semoga yang teman-teman yang masih di PT, semoga cepat mendapatkan majikan, mendapatkan pekerjaan yang baik, majikan yang baik, cepat terbang walaupun masa pandemi, mendapatkan gaji yang baik. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.